Untuk user Liliana banyak banget yang lebih support teman-temannya di arah tengah aja, nggak terlalu belakang, nggak terlalu depan. Benar, benar, benar. Itu kenapa kan sempat ada momen di mana Apokalips lah muncul ya di jadi itemnya dari Liana karena Fox Form itu. Karena Fox Form itu bagus banget kalau lu main Apokalips gitu. Sedangkan kalau dulu kan memang banyak kan ada ke arah poking kan. Makanya kenapa dulu baik dipakai human formnya dibanding dari Fox Form sendiri sih. Tapi kita nampaknya bakal bersama sini untuk menuju ke arah dari match ketiga pasti ya. Match penutup untuk di week ketiga antara Hearts Reborn menghadapi Dewa United Esports. Pasti harus langsung diramaikan challenger pasti dan juga dapat di subscribe, dipencet pasti dia di sana. Waduh, ini gue ibaratnya kayak YouTuber banget ya. Jangan lupa subscribe. Udah YouTuber banget YouTuber gitu banget kan, gue. gitu kan. Iya dong, masa kalian cuma nonton doang, main doang, nggak subscribe. Uduh. Kalian dapat dari mana info-info menarik tentang POV kalau nggak dari YouTube-nya sini, yang pastinya. Tapi kita lihat ya di mana ini bakal menjadi match pertama untuk kedua tim. Ya pasti juga nggak boleh dari kedua tim nggak boleh sampai memberikan poin ya, karena Dewa sekarang walaupun memang dia di atas, tapi buat bikin gapnya semakin jauh dengan tim-tim yang lain, dia harus bisa menang 2 gitu kan, harus bisa menang 2. Tapi Hearts Reborn juga sebenarnya dia juga butuh poin, cuman ya kita bakal lihat lah performnya bakal seperti apa sih. Yes, betul bahas ini. Sementara Keito pun juga nampaknya mencoba untuk mengambil kali kecil, cuman nampaknya belum bisa. Masih bisa secure oleh Asio Rete. Sementara 44 AP udah mengganggu Keito, dan Keito pun juga mau nggak mau langsung melepaskan flickernya di arah awal sini untuk mengamankan diri. Sementara kita juga melepas dari sini, dimana kali ini dari Zatanya udah mulai kembali lagi ke arah Mete untuk mulai ngebersih-bersih aja. Sementara Omen nampaknya cukup leluasa di arah bottom sendirian aja untuk mulai bersihin creep level lagi sih, dan udah mulai mencoba rotasi antara di arah dari top lane juga dapat berkumpul bertiga dari Dewa Esports ini, dimana mereka coba akan men-secure ke arah Spirit Sentinel, dan tanpa ada gangguan pasti ada di sana oleh Hearts Reborn karena sebenarnya mereka masih bermain lebih defensif nih Angel. Yo, tapi kita lihat dengan 4 orang udah langsung berkumpul ke arah atas, yang pasti itu menjadi informasi juga untuk tim Hearts Reborn ya, pasti untuk Dewa United bakal langsung lock ke arah Dark Slayer, dan sebenarnya akan aja pertukaran objektif aja. Tapi apakah Minanya telat sedetik gitu ya, itu bukan sepersekian detik, itu agak lama ya. Udah lama jadi kan masuknya lama ya kalau mau nge-steal ya, karena kalau mau nge-steal itu kan sepersekian detik gitu. Kalau itu udah telat sedetik ya pasti udah gak bisa dong. Tapi di sana ternyata 44 mengeluarkan satu buah Cliffbreaker, gak kena siapapun juga, di awal pun masih bisa untuk save dirinya sendiri, dan itu menjadi miss juga ya untuk seorang 44 kenapa harus langsung ulti padahal dia harusnya tahu kalau di belakang itu nggak ada teman-teman yang lain. Ya betul banget sih, dan kita dapat fusil langsung dikeluarkan untuk mulai ngebersihin aja creepnya di arah dari Medalian sendiri. Sementara dari Hearts Reborn juga dapat dari FJ atau Foruk Jabet sih udah mulai coba untuk mulai bertahan lagi dari bottom untuk mulai ngebersihin creepnya. Sementara dari Hearts Reborn mereka udah bertahan keluar dari top lane-nya, di mana mencoba kontak secara Mamon langsung narik aja, dan memang ini menjadi mimpi buruk buat Omen untuk game pertama nih, karena sekali lagi lawan adalah Mina counter matinya dari Omen, dan kita juga lawan Dewa nampaknya udah mulai coba nge-push ke arah top lane, dan kembali lagi gue sampaikan Hearts Reborn akan bermain lebih fokus untuk defensif dulu aja, memancing untuk Dewa overcommit. Iya, dan di arah bawah tadi ya Omen sama Mina, jujur aja kalau ada Omen dulu ya waktu Mina sebelum di revamp, aku tuh seneng banget kalau lawan Omen tuh pakai Richard dan juga pakai Yena. Tapi ada juga di sana Dead Embrace langsung dikeluarkan, di mana mama seorang diri bakal langsung coba didaskin aja seorang Hound, bahkan ada 3 orang sekaligus diterbangin oleh Asli. Itu tapi ternyata di sana masih bisa lolos juga. Seorang Mina memang cukup tebal walaupun masih early, tapi dia lihat juga di sana, di mana dari seorang 20-nya bakal coba untuk ke-trap belum tentu. Tapi tadi di sana sebenarnya follow up dari Keito itu udah bagus banget ya. Itu udah bagus banget, cuman balik lagi ini masih early, di mana Mina early-nya juga cukup kuat lah kalau untuk nahan damage early mah ya. Betul banget, dan gue bener-bener respect banget sama dari Mamon, dia nahan flickernya tadi gue rasa nih. Tenang banget sih, dia gak panik masih di engage, dan itu tuh satu buah kematangan yang luar biasa dari Mamon. Ketika dari Zatanya datang, tinggal flicker selesai, udah itu problem solve gitu. Kelihatannya mudah, tapi percayalah itu tidak mudah sama sekali untuk menemukan timing seperti itu sih. Dan menurut gue luar biasa dari Mamon ya, meskipun tadi di arah misalnya tadi agak telat ya, cuma nampaknya tuh flickernya gak telat, jadi gak ada masalah. Sementara kita juga melihat dari FJ juga nampaknya langsung dipaksa mundur lagi, dan Hearts pun juga nampaknya di sana mencoba untuk ngambil creep kecil untuk membantu biar Hound-nya dapat lasit, nggak tahu ya antara atau bantu atau sebenarnya dia mau coba ngambil creep kecil, gue nggak tahu sih ya. Iya, takutnya gitu ya. Cuman kalau menurut aku jangan dulu ya kalau misalnya memang mau ngambil jungle-nya dari seorang Hound sendiri ya, karena memang belum waktunya untuk diambil gitu. Dia masih butuh banget. Tapi ada juga di sana 44 cukup berani juga untuk nge-zoning out, di mana masih bisa diamankan juga untuk Sage Golem oleh seorang Hound. Tapi kita lihat ya, di mana 2 orang pun di arah bawah udah mulai set up juga, Minanya udah mulai rotasi. Tapi ingat, udah ada creep gerobak, lane-nya nggak boleh begitu jauh ditinggalnya, tuh nggak boleh begitu lama juga. Kalau misalnya memang belum ada gerobak,
mungkin kayak DS lane-nya biasanya itu masih bisa untuk rotasi sampai ke habis loh. Tapi udah seperti ini ya bakal sedikit sulit sih. Tapi hati-hati juga di sana ternyata satu cliff breaker dikeluarkan oleh seorang 44 Ape. Tapi di Iowa dalam bahaya karena bakal langsung aja disamperin oleh seorang Maturity. Jester FKT pun bakal langsung dikejar-kejar. Tapi ada Zip Roll dikeluarkan dan towernya pun harus menjadi korban. Dan terlihat menjadi korban dan juga Jester FKT gak bisa kemana-mana. Langsung di text the kill dan di arah bawah pun ada satu Death Embrace langsung dilakukan saja. Dan ternyata minanya atau dari Mamon gak bisa selamat. Tapi creepnya juga masih bisa maju. Tidak ada defense tambahan dari teman-temannya. Sementara di arah mid 20 masih bisa untuk langsung saja push the tower dibantu oleh seorang Xurity. Ya, betul banget sih. Sementara ada pakai beta juga bakal langsung diseker sama Dewa. Unit Esport, Hearts Reborn. Terlalu ragu-ragu tadi Angel Ghost dari top lane mereka tadi dari Jesref dan juga Dewa tadi kayak bingung ya. Tadi kita defense auto mundur aja sih. Dan era mereka setengah-setengah. Jesref tadi nggak ngisep Dewa-nya. Dewa ditumbangkan. Jesref juga pakai Zipro ke depan juga tadi. Jadi kayak mereka ragu-ragu. Dan itu mistake yang sangat-sangat fatal. Dengan oleh Hearts Reborn. Sementara Mike Golem juga dicuri sama Asioreti. FJ mencoba untuk lagi. Dan terus keluar kembali pakai Fortify bertancung pelama. Sementara pakai dari Zip yang memberikan armor lagi. Dan kita cliff breaker ditembak ke sini. Karena pertama mereka Hound di sana berbuat salah Fortify. Sementara Keito-nya udah sekarat berhasil. Dan FJ pun jadi dipaksa untuk mundur. NX yang berhasil di awal. Sementara Cricknack-nya udah sekarat juga. Dan kena pull shot. It's gonna be double kill untuk NX pasti sini. Dan 20 pun juga berhasil Hound. Dapatkan total 3 kill di sini berbanding 1 dari Hearts Reborn. Hound tuh tadi mau nge-trap di setup bus yang di bawah ya, di lane-nya. Tapi sayangnya Enix ini ingat ini adalah Kaepernick. Menurut aku Kaepernick bukan salah satu archer yang bisa untuk semudah itu atau di instant kill semudah itu ya. Karena balik lagi dia punya skill 2 yang atau dari piercing shot-nya yang bisa sengaja bisa langsung kabur dulu, bisa nambah attack speed, movement speed-nya dia. Jadi udah itu masih bisa dia selamatin dirinya sendiri ya. Dan juga di arah bawah ternyata paling speed gak terkena siapapun juga dan harus langsung didapatkan aja towernya cukup cepat untuk Dewa United Esport. 3 tower sudah langsung ditumbangkan di menit kurang dari 7. Betul banget sih, dan ini juga permainan sangat-sangat rapi dari Dewa Esport dimana mereka pergerakannya cukup efisien juga ya tadi. Benar mereka kembali lagi tenang banget permainannya, mereka kayak tahu di season time ini kita sini dimana udah kena kabel hampir aja diambil sama Hound. Untungnya 20 masih udah selesai sebentar sini dari FJ ya sendirian doang. Kemana teman-temanku, aku digebukin sih dan dari Omen Subtumas sebentar di arah bottom lane-nya di split push dan dari NX yang nyantai banget cuma di awal juga Jestref. Tower kedua disegir juga pasti di sini dan Hearts Reborn benar-benar dalam masalah sekarang udah 5.000 retortnya diunggul oleh Dewa United Esport Angel. Wow, 5.000 gold biar menit kurang dari menit 8 yang benar-benar sangat amat diungguli oleh tim Dewa United Esport. Tapi kita lihat ya di mana Kaepernick bakal langsung ditinggalin dia sendiri karena memang dia udah bisa cukup survive dengan satu block left sound dan juga Seal Sting. Seenggaknya untuk Seal Sting sendiri dia udah punya lifesteal, di mana lifesteal itu kalau dia di rush itu benar-benar bisa banget untuk lifesteal lagi. Jadi dia benar-benar nggak takut kalau misalnya memang dia salah satu orang. Karena untuk nge-shutdown seorang Kaepernick dengan item yang seperti ini benar-benar susah banget, butuh 2-3 hero sekaligus. Karena kalau satu ini benar-benar kemungkinan besarnya adalah Kaepernick-nya yang menang. Walaupun even seorang Cricknack yang mau masuk gitu. Benar-benar berbahasa dan ini kembali lagi Hearts Reborn terlalu ragu-ragu sih gue melihatnya. Mereka kayak bingung gitu untuk di sini seperti apa sih ini. Dan kita sih berhasil Asioreti-nya. Oh my god, Hound langsung ditumbangkan pas dari dengan cepat oleh Asioreti solo kill terdiawal ditumbangkan double kill untuk seorang Volcat. Tapi pakai Volcat ya nggak masalah, gue masih punya ultima, gue tak bertabrakin lu pada Jestref dalam masalah besar. Fortify juga ditumbangkan dan masih bisa kabur. Zipro masih bisa selamat, tapi please respect dengan Volcatnya karena dia udah level 13 dan udah sakit banget. FJ pun juga menampak dari situ tapi nggak seperti lama kan dari kurang cukup dan Dewa akan mulai nge-push lagi nih Angel. Wow, nice banget sih Asioreti-nya juga. Dan yang paling harus di-highlight adalah backupan dari teman-teman yang lain. Mereka tahu, mereka udah dapat informasi kalau Asioreti-nya itu udah low HP. Terus walaupun low HP banget, tapi kayak udah setengah HP bar. Dan follow up-nya itu langsung datang. Dan datangnya itu nggak 1-2 orang, 3 orang kawan, 4 orang. Bahkan udah langsung ngumpul ke arah bawah dan backup seorang Asioreti-nya. Akhirnya Asioreti-nya nggak bisa di-kill. Dan itu menjadi nice banget untuk backupan dari tim Dewa United Esport. Dan menurut aku ini harus jadi dipelajari juga ya untuk Hearts Reborn. Kalau misalnya memang mereka mau nge-kill satu orang, harus dibuka dulu mapnya. Betul banget tuh latihannya. Ternyata dari Hearts sudah mereka masih bisa men-secure Infinite Slayer nih, cuman sekarang situasinya sudah tidak kondusif untuk Hearts Reborn. Mereka dipaksa untuk mundur defensif dan kembali lagi dengan situasi seperti ini di mana timing mereka juga agak ragu-ragu. Membuat gue mempertanyakan kenapa harus Zip kalau gitu, kalau mereka ragu-ragu kayak tadi sih. Dan akhirnya Zip pun juga tadi kurang main nih kalau kita perhatikan bersama dengan Omena sendiri. Dan menurut gue jadi kesalahan yang besar untuk Hearts Reborn. Sementara Mamonnya pede banget sendirian dong maju-maju di sana karena dia tahu dia cukup tebal. Sementara
Fortiver juga udah nge-push. Kepenny pun juga udah mulai nge-push ke arah dari top lane-nya. Artinya bakal di-push 3 lane. Dan kalau kita perhatikan juga creepnya juga berjalan cukup beriringan ya. Artinya ini bisa menjadi pressure cukup berhasil untuk bisa ditahan oleh Hearts Reborn. Di arah mid-nya udah mulai nyampe. Dewa ini udah berkumpul berempat atau bahkan berlima di arah mid-nya. Bakal tunggu sini push, bakal ditunggu aja. Enix untuk menembak pastinya sini. Creepnya udah nyampe. FJ bertahan di sana untuk memberikan badan pastinya. Tapi nampaknya untung creep bisa dibersihkan oleh Hearts Reborn. Nampaknya mereka masih bisa memperpanjang nafas mereka nih Angel. Bisa memperpanjang tapi harus lihat ya Infinite Slayer di arah mid itu, dan ini belum Darkless Slayer. Jadi even seorang Kepenny saja sendiri bisa untuk nge-clear gitu. Jadi nggak begitu pressure banget ke arah tim Dewa United Esports. Tapi kita lihat juga ternyata tadi ya benar-benar Kepenny itu udah berani. Oh emang udah berani sih kalau udah posisi seperti ini, dia udah winning condition banget. Tapi ada juga di sana ada mengeluarkan satu Dead Embrace dari seorang komen, tapi Mamon dalam bahaya. Bakal di backup oleh teman-teman yang lain. Teman-teman yang datang, tapi ternyata ada clip breaker yang dikeluarkan oleh seorang 44M di sana. Tapi Jester nggak bisa untuk bantu teman-teman yang lain karena memang tadi klipnya sudah coba untuk maju juga. Next mesti dikeluarkan yang sepertinya mereka bakal coba untuk langsung push ke towernya aja, tapi Aston dikeluarkan nggak bisa terbang, gagal terbang dari Keito. Tadi Astonnya udah siap banget, udah satu kali terbang, tidak bisa terbang lanjut. Itu dia bener banget sih. Dan tadi emang kalau kita lihat juga dari Zatanya juga tadi ragu-ragu untuk Asen di awal sebenarnya kita katakan Mina tadi ya, Mina dibonyokin sama Tribun dari Asen ya, sebentar dari FJ-nya udah mengedean seperti ada Dewa Esports, sebentar kita sini dan ultima dan Serti langsung udah sugeng ya, bertabrakin sini kita dari Edix dia berubah dari FJ. Sebentar Asioret udah bonyok banget, harus mundur dulu. Fortever juga udah mundur juga, udah mulai bonyok juga. Dan Dewa Esports di sini mereka tetap bisa nge-pressing meskipun dua hero udah sekarat banget sih. Sebentar Enix ya masih leluasa dan sekarang pun juga Muramasa udah jadi, artinya armor piece ini udah punya, dan artinya FJ pun juga belum udah tidak aman juga meskipun dia punya Seal of the Lost, tapi Enix udah sangat-sangat jadi di sini. Dan networknya pun juga dari Kepenny udah 9.000 Angel, jauh banget. Iya, sama Volkatnya jangan lupa. Jauh banget sih. Volkatnya 9.200 dan Kepenny udah 9.700. Dan dia juga udah jadi Bow Slaughter. Ini kalau dia udah jadi Bow Slaughter, ntar dia juga jadi Blade of Eternity aku yakin ya. Blade of Eternity ntar kalau udah dipakai langsung ganti Dead Sickle, aktifin Bow Slaughter-nya, udah bisa ngekill lagi, bisa party-party lagi gitu kan, bisa goyang-goyang lagi, muter-muter sana sini. Karena Kepenny memang permainannya atau bisa bilang gameplaynya ini, Kepenny ini kan memang archernya yang gak pasif ya. Dia harus bergerak terus analognya, karena jujur aja waktu itu pernah ketahan aku ya ranked ya sampai 25 menitan, 30 menit itu analognya pegel banget, udah kayak main Nakrot sama main Florentino, tau gak sih main Kepenny itu untuk analognya ya. Tapi ya ini lihat dong, Enix memang udah gak diragukan lagi sebenarnya untuk atau sebagai Abyssal Dragon Lane atau sebagai archer lah bisa dibilang. Betul banget sih. Dan kita sih mana dari Dewa nampaknya udah mulai ke arah Infinite Slayer dan hampir aja kecil sama Just Ref sebelah sini. Hampir ke-steal masih sama Just Ref, cuma nampaknya sini dari arah Holy Dragon juga mau diambil sama Dewa Esports ya. Mereka benar-benar serakah nampaknya, gak ngasih sama sekali buat Reborn. Dua-duanya bakal sudah di-secure juga sama Dewa tanpa ada fight back dari Hearts Reborn. Kita juga belum pasti sini bakal sudah secure sangat baik pastinya sini. Holy Dragon campur Infinite udah enak patut mulai nge-push lagi ke arah Hearts Reborn. Jungle pun juga mau di-poking sama 20, 44 AP udah mulai maju di sini, mulai coba engage pastinya sini, cuma nampaknya belum ada Moon Pierce-nya. Dan dari Mamam juga udah pede banget untuk maju ke depan dan akan mengkutus ke arah dari mid lane nih Angel. Iya, tapi kita lihat di mana mid-nya pun bakal langsung di-push, Infinite Slayer pun sudah langsung di-push saja, tapi tadi juga 44 bang coba untuk masuk sedikit, tapi ternyata di sana satu Dead Embrace langsung dikeluarkan oleh seorang FJ. Nggak bisa menghentikan pergerakan seorang Mamon juga. Mamonnya masih bisa tarik dari FJ, Flicker dikeluarkan, tapi Infinite Slayer udah masuk langsung ke arah tower, sementara Shority kuda camping di situ langsung masuk ke arah motor. Masih ada beberapa nyawa yang masih bisa dikumpulkan, tapi nanti juga di sana Enix sulit banget, masih bisa memberikan damage tambahan ke arah seorang Diawei. Dia pun dalam bahaya, Zipro-nya belum bisa menyelamatkan siapapun juga, dan ternyata Enix yang masuk walaupun dia harus ke pick off, tapi sekalinya dia tuh udah gemes banget gitu ke arah seorang Diawei dan juga Jansen FKT-nya. Kuat kill didapatkan ternyata oleh seorang Enix. Ini dia menjadi game pertama untuk tim Dewa United Esports. Yes, kombinasi yang bagus, kerjasama yang bagus, komunikasi berjalan dengan sangat-sangat baik di sini. Mereka performa luar biasa banget sih. Dan oke, kita mungkin bisa buat Enix-nya kuat kill, tapi Mamon tadi lu lihat flickernya, Dark Dominion connect 3, Volkatnya nabrak-nabrak, bahkan dalam base aja ditabrakin sama dia. Dan akhirnya NX-nya udah free hit, udah enak, full shot dicampur.
kuat ke dalam kan. Jadi emang kembali lagi ini emang kerjasama yang apik banget dari Dewa Sport. Berbalik terbalik dan harus rebound. Banyak miskom terjadi. Gue bilang bener-bener dari awal miskom banget ya. Di top lane tadi, Zip sama Aslemsia, mereka kayak bingung gitu. Kita mau defend, kita mau mundur sih. Akhirnya Zipnya mau ngisep gak jadi. Di awal tumbang, Zip mau ke depan. Itu kan sesuatu yang kayak itu udah miskom banget gitu. Nah itu berlanjut lagi ke arah mid game dan bahkan bersama late game sebenarnya. Dan Dewa langsung nutup game di game pertama ini. Benar, itu menjadi mistake juga ya. Karena kan kalau misalnya udah posisi seperti itu harusnya kan Zip roll itu ke arah belakang ya. Tadi malah ke arah depan. Dan ya jadinya mistake banget sih. Mungkin juga jadi mekanik juga. Nah ini nih gitu. tadi nih. Yang tadi kan? ya. Jasternya kan udah low nih. Bukan. Iya benar-benar ini ya benar. Ini setelah zip roll. Itu nanti masuknya setelah zip roll. Kalau sebelum zip roll tadi dari Jasternya tuh rollnya sampai ke tower. Padahal itu tower benar-benar udah nggak bisa di defend. Jadi nggak cuan gitu kan. Jadi rugi banget lah gitu. Dan ini Azure-nya udah nggak usah ditanya sih. Berani banget. Buset. DIY itu udah kayak squishy banget gitu kan. Ketemu sama Volcat gitu. Oh my god itu. Nah tapi jadi kalau kita sini Omennya udah nice try banget ya. Dari kalau kita berapa kali momen dari Faruk Jabir itu berapa kali berhasil nangkep ke arah 44 AP, ke arah Enix ya. Cuman backupan yang luar biasa dari Dewa membuat dari Harus Ribut gak bisa bertapa apa. Dan tadi kita sing The Minion connect 3 di sana dan langsung di fight back. Nah ini tadi dan udah ditahan-tahan sih dan sakit banget di sana dari Enix ya. Ya ampun darahnya hilang seketika.